Selamat pagi anak-anak ibu kelas 8, salam sehat. Apa kabar anak-anak ibu semuanya? Ibu berharap semua dalam keadaan baik dan sehat selalu. Kembali lagi bertemu dengan Ibu Rismawati Malau SPD dalam pembelajaran Bahasa Indonesia. Anak-anak ibu sudah siapkah untuk mengikuti pembelajaran kita hari ini? Pastinya sudah siap. Nah, adapun materi kita pada hari ini mengenai aspek kebahasaan teks eksplanasi. Kalau pada pertemuan sebelumnya, materi kita mengenai menentukan struktur teks eksplanasi. Hari ini materi kita adalah membahas mengenai aspek kebahasaan dari teks eksplanasi. Nah, adapun tujuan dan KD pembelajaran kita hari ini adalah sebagai berikut. KD kita yaitu KD 39. Mengidentifikasi informasi dari teks eksplanasi berupa paparan kejadian suatu fenomena alam yang diperdengarkan atau dibaca dengan memperhatikan struktur, unsur kebahasaan, dan isi. Itulah KD kita. Sedangkan tujuan pembelajarannya adalah sesudah pembelajaran ini, kamu diharapkan mampu menjelaskan aspek kebahasaan teks eksplanasi. Nah, seperti biasanya, sebelum kita melanjutkan membahas lebih dalam mengenai aspek kebahasaan teks eksplanasi, kita menyerahkan segala kehidupan kita, segala rencana kita kepada Sang Pencipta lewat doa kita. Anak-anak ibu, mari kita tandai diri kita dengan tanda kemenangan Kristus dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa kami, Tuhan Yesus menyiapkan diri dengan sungguh untuk menjalankan tugas perutusan darimu. Dan para muridnya juga belajar sebelum mereka diutus ke seluruh dunia. Maka kami pun ingin belajar dengan baik untuk menyiapkan hari depan kami. Pertama-tama ya Bapa, kami bersyukur atas kesempatan belajar yang Kau berikan ini. Kami mohon, terangilah akal budi kami, supaya cepat memahami bahan yang kami pelajari. Berilah kami semangat belajar yang tinggi, supaya kami belajar dengan rajin, tekun dan teratur. Bantulah kami selama belajar ini, memusatkan perhatian hanya pada pelajaran, sehingga tidak mudah terseret oleh godaan-godaan yang dapat melemahkan semangat belajar kami. Bapa, dampingilah kami dalam belajar ini. Santo Yohanes Bosco, doakanlah kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Nah, aspek kebahasaan teks eksplanasi yang pertama itu ada kata serapan. Serapan, bukan sarapan ya nak. Kalau sarapan itu makanan yang disajikan oleh orang tuamu di meja makan pada pagi hari. Nah, sementara ini yang pertama adalah kata serapan. Nah, kata serapan adalah kata yang diserap dari bahasa asing yang telah disesuaikan dengan wujud atau struktur bahasa Indonesia. Anak-anak ibu,
bangsa kita, bangsa Indonesia, banyak menyerap bahasa dari bahasa asing. Nah, ketika kamu belajar IPA, yaitu bagian biologinya, kan di sana gurunya pasti menjelaskan bahwa biologi berasal dari bahasa bio dan logos yang diserap dari bahasa Yunani, ya kan? Nah, jadi kita banyak menyerap. Nah, diserap artinya kita mengambil dari bahasa asing, ya, baik itu pada umumnya kita kebanyakan mengambil dari bahasa Yunani, bahasa Sanskerta, ya kan? Nanti kita sesuaikan dengan bahasa ataupun struktur, ya, wujud dalam bahasa Indonesia, ya. Mungkin karena kita dulu lama dijajah oleh bangsa penjajah, ya, kita ada selama 350 tahun dijajah oleh bangsa Belanda, dan juga pada saat kita dijajah mungkin banyak bangsa-bangsa lain juga yang datang untuk berdagang ke negara kita. Jadi bahasa-bahasa dari luar banyak kita serap, tetapi kita menyesuaikannya nanti dengan struktur dan aturan yang berlaku dalam bahasa Indonesia. Nah, menyerap ini sendiri ada yang diadopsi. Adopsi artinya seperti itu penulisan dalam bahasa luar yang kita serap, seperti itu juga penulisannya dalam bahasa Indonesia. Itu namanya diadopsi, diambil bulat-bulat seperti itu, ya. Nah, yang kedua itu ada diadaptasi. Diadaptasi artinya disesuaikan dengan penulisan bahasa Indonesia. Nah, jadi dalam struktur ataupun dalam teks eksplanasi itu, ya, aspek kebahasaannya itu ada menyerap, ya, bahasa asing, kata serapan. Jadi nanti ketika kamu menemukan bahasa-bahasa serapan dalam teks eksplanasi, ya, bisa kamu lihat apakah itu yang diadopsi ataupun diadaptasi. Tadi Bu katakan kalau diadopsi itu seperti itu penulisan dalam bahasa asing yang kita serap, seperti itu juga di Indonesia, ya. Tapi ada juga yang diadaptasi, disesuaikan. Itu dia, ya, kata serapan. Artinya kita menyerap dari bahasa asing, misalnya dari bahasa Yunani, Sanskerta, Romawi, kan dalam bahasa Romawi juga kita banyak menyerap bahasa Romawi. Oke. Yang kedua, menggunakan konjungsi ataupun kata penghubung. Konjungsi sama dengan kata penghubung, ya. Kata penghubung digunakan untuk menghubungkan dua kalimat atau lebih, dua frase atau lebih, dua klausa atau lebih. Bahkan konjungsi digunakan untuk menghubungkan antara wacana yang satu dengan wacana yang lain dalam suatu teks. Nah, ada dua konjungsi yang umumnya digunakan dalam teks eksplanasi, yaitu eksternal dan internal. Konjungsi eksternal yaitu merupakan konjungsi yang menghubungkan dua peristiwa, deskripsi benda. Nah, sedangkan konjungsi internal adalah merupakan konjungsi yang menghubungkan argumen, pendapat atau ide. Jadi dalam satu teks itu kan ada ide, nanti ada pendapat-pendapat, masih opini, belum fakta, masih berupa opini gitu kan. Nah, jadi kalau dia yang eksternal itu konjungsi ataupun kata penghubung yang digunakan untuk menghubungkan dua peristiwa, ya, ataupun deskripsi benda. Sedangkan konjungsi internalnya itu merupakan konjungsi yang menghubungkan argumen atau ide. Intinya di sini bahwa konjungsi itu merupakan kata penghubung, ya. Konjungsi itu misalnya dan, ketika, sedangkan. Nah, ketika gunung berapi mengeluarkan semburan, masyarakat banyak yang berlari untuk menyelamatkan diri. Tetapi, ya, banyak juga di antara mereka yang tidak sempat menyelamatkan diri. Sedangkan orang-orang yang sempat menyelamatkan diri sedang diamankan di tempat yang lebih aman. Itu kan ada beberapa konjungsi ataupun kata penghubung yang digunakan di sana. Nah, yang berikutnya, hubungan sebab akibat.
Nah, jadi dalam teks eksplanasi itu terdapat hubungan sebab akibat. Nah, kita sudah mempelajari sebelumnya contoh teks eksplanasi. Ya, melalui struktur yang kemarin Ibu sudah menjelaskan contohnya di sana, dan kamu sudah Ibu suruh menulis satu contoh teks eksplanasi. Di sana ada hubungan sebab akibat, ya. Apa yang menjadi penyebabnya dan apa yang menjadi akibat, ya. Nah, hubungan sebab akibat dapat dinyatakan dengan banyak cara, baik dengan konjungsi ataupun kata penghubung tadi, kata kerja maupun benda. Ya. Nah, di sana terdapat hubungan sebab akibat. Misalnya, ya kan? Semburan api itu disebabkan adanya lahar panas, kan, yang keluar dari perut gunung, ya, yang mengakibatkan. Nah, kan di sana terjadi hubungan sebab akibat. Oke. Yang berikutnya, menggunakan kalimat pasif. Menggunakan kalimat pasif. Nah, menggunakan kalimat pasif. Jadi di sana terdapat beberapa kalimat pasif. Ya. Pada pertemuan berikutnya nanti akan kita bahas kalimat pasif dan kalimat aktif, ya. Kalimat pasif, ya. Dimana kalimat pasif adalah kalimat yang predikatnya, ya, kalimat yang predikatnya melakukan pekerjaan, ya. Nanti lebih dalam lagi kita bahas khusus mengenai kalimat aktif dan kalimat pasif. Sudah? Contohnya, ya kan? Ibu memasak nasi. Itu ada kalimat apa? Itu adalah kalimat aktif. Ibu adalah sebagai subjek, memasak adalah sebagai predikat, dan nasi adalah sebagai objek. Nah, kalau itu kita pasifkan menjadi nasi dimasak oleh ibu. Ya. Nasi di situ menjadi subjeknya, dimasak predikatnya, sedangkan ibu menjadi objeknya, objek pelaku. Nanti khusus ini kita bahas lebih dalam lagi. Yang berikutnya, lebih banyak menggunakan kata kerja material dan relasional serta kata kerja aktif. Nah, jadi itu ada beberapa aspek kebahasaan teks eksplanasi. Nah, Ibu berharap anak-anak Ibu memahaminya, mempelajarinya, membukanya, ya. Jangan hanya berlalu begitu saja, ya. Nah, sebagai penutup, Ibu akan memberikan pantun sama kamu. Mudah-mudahan melalui pantun ini hati kamu tergugah untuk lebih giat lagi dalam belajar. Ambil hikmah dari pantun ini. Ibu tidak akan bosan-bosannya memberikan pantun sama kamu. Sebenarnya tujuan Ibu memberikan pantun ini adalah agar kamu lebih semangat. Pantun ini Ibu buat adalah untuk memotivasi, memacu semangat kamu dalam belajar. Ada mata di samping telinga untuk melihat yang dituju. Ilmu itu untuk ditimba, bukan semata dibiarkan berlalu. Sekali lagi, ada mata di samping telinga untuk melihat yang dituju. Ilmu itu untuk ditimba, bukan semata dibiarkan berlalu. Dua tiga anak nelayan pergi ke laut mencari ikan. Jika kamu ingin wujudkan angan, belajar jangan dinomor duakan. Sekali lagi, 2-3 anak nelayan pergi ke laut mencari ikan. Jika ingin kamu, anak-anak Ibu, wujudkan
angan belajar jangan dinomor duakan. Tetap semangat dalam belajar, tetap kita mematuhi protokol kesehatan. Disiplin protokol kesehatan harga mati. Disiplin protokol kesehatan harga mati. Apapun pandanganmu, apapun pandangan anak-anak ibu soal COVID-19, mari disiplin protokol kesehatan untuk melindungi kamu, keluargamu, dan lingkunganmu. Ada 4 hal yang dapat kita lakukan untuk mengikuti disiplin protokol kesehatan. Hal kecil sebenarnya, tetapi ini bisa menyelamatkan kamu, menyelamatkan keluargamu, dan juga lingkunganmu. Pertama, pakai masker. Kedua, rajin cuci tangan. Ketiga, jaga jarak fisik. Keempat, hindari dan jangan buat kerumunan. Tetap jaga kesehatan, tetap semangat dalam belajar. Kita sama-sama berdoa semoga COVID-19 cepat berlalu sehingga kita bisa belajar tatap muka. Salam sehat, dadah.